Terjenius. Malam pertama SIYUE. Setelah berbincang sebentar, akhirnya mereka kembali ke istana Dewa Saora untuk mengantarkan si Yue berpamitan sekaligus mempersiapkan keberangkatan mereka menuju negeri Phoenix. Mereka harus membicarakan ini bersama-sama. Sedangkan si Yue sendiri pergi ke istana kecil Dewa Saora untuk mengambil batangnya yang masih ada di sana. Seperti biasa Dewa Wikia akan menempel kayak perangko pada si Yue. Karena si Yue selalu ganti baju di ruang teratainya, maka barang yang ada di kamar itu pun tidaklah terlalu banyak. Setelah selesai mereka keluar dari kamar itu. Ketika kembali ke ruang tamu istana utama, tiba-tiba Dewa Yangsi berkata, "Kalian pulanglah lebih dahulu. Ayah dan bunda masih ada yang akan kami bicarakan dengan paman dan bibi kalian," ucap Dewa Yangsi. Mendengar ucapan dari sang ayah, terlihat binar kebahagiaan di wajah Dewa Wikia. Namun binar kebahagiaan itu hanya sebentar. Dewa Wikia berusaha menutupinya. "Apakah ayah dan bunda masih lama di sini?" ucapnya tenang seolah dia enggan pulang. "Benar ayah. Kita menunggu saja di sini," ucap si Yue. Mendengar ucapan si Yue Dewa Wikia kaget. "Ah bodoh. Kenapa aku berkata seperti itu? Bagaimana kalau ayah mengiyakan?" batin Dewa Wikia. Sedangkan di dalam hati Dewa Yangsi ingin tertawa melihat reaksi sang anak. Dia tahu kalau semua itu hanya gaya si Dewa Wikia saja seolah enggak pulang. Dan saat si Yue mengatakan juga, terlihat kekagetan di wajahnya. "Hahaha. Akan aku kerjain kau anak bandel," ucap Dewa Yangsi dalam hati. "Oh, begitu ya. Ya sudah kalau kalian tidak lelah, kalian bisa tetap di sini. Sebab mungkin masih lama selesainya," ucap Dewa Yangsi. Mendengar itu Dewa Widya segera berkata, "Kalau masih lama lebih baik kami pulang lebih dulu ayah. Sebab aku melihat Yue terlihat kelelahan," ucap Dewa Wikia sambil menggandeng tangan sang istri. Tapi Hani," ucap si Yue ingin menyangkal. "Kalau begitu pergilah nak. Aku melihat istrimu memang terlihat sudah kelelahan. Pulanglah," ucap Dewa Yangsi. Sedangkan para orang dewasa yang tahu apa yang terjadi hanya bisa menahan tawa. "Baiklah ayah. Kalau begitu kami pamit kembali lebih dahulu," ucap Dewa Wikia sambil menarik tangan sang istri yang masih ingin protes. Mereka segera meninggalkan istana Dewa Saora. Ketika sampai di luar, si Yue bertanya dengan wajah cemberut, "Hani, kenapa buru-buru pulang? Bukankah ayah dan bunda masih lama di sana?" tanya si Yue dengan wajah cemberut. "Baby, aku sudah lelah. Bukankah sejak tadi kita menerima ucapan selamat dari para tamu? Jadi hari ini kita istirahat lebih awal ya," ucapnya sambil tersenyum. "Baiklah kalau itu maumu," ucap si Yue polos. Dan mereka pun segera kembali ke istana Dewa Wikia. Ketika sampai di dalam istana yang mega itu, si Yue baru menyadari kalau istana Dewa Wikia lebih mewah dari istana Dewa Saora. "Sayang, ayo aku tunjukkan kamar kita," ucap Dewa Wikia sambil menggandeng tangan si Yue. Mereka berjalan masuk ke dalam istana. Setelah melalui ruang tamu, Dewa Wikia membawa si Yue ke depan sebuah pintu kamar yang memiliki pintu lebih lebar dari pintu yang lain. Dan pintu itu memiliki ukiran nama Wikia di atasnya. Ukiran nama itu terbuat dari tinta emas. Perlahan Dewa Wikia membuka pintu itu. Dan tak lama terlihat ruang kamar yang lebar dan rapi.
Kamar itu memiliki nuansa keemasan. Ranjang yang terbuat dari besi berlapis emas. Meja terbuat dari kayu yang memiliki ukiran yang bercorak hitam dan kuning emas. Semua benda bermotif emas hitam dan putih. Membuat kamar terlihat bercahaya. Siapa yang menghias ruangan ini? Tanya si Yue sambil masih melihat keadaan ruangan itu. Aku Beb. Kenapa kau tidak suka? Tanya Dewa Wikia. Aku suka. Hanya saja ini terkesan kamar seorang pria. Emang sih. Bukannya ini kamar Dewa Wikia yang dingin dan angkuh itu. Ucap si Yue sambil melihat isi kamar sang suami. Namun lengan kekar itu tiba-tiba menariknya dalam dekapannya. Sayang. Kau tahu bukan? Kalau pria dingin itu kini telah berubah menjadi anak bayi jika di depan istrinya Hem. Dan kau juga sudah tahu kalau dia itu kini sudah menjadi suamimu. Ucap Dewa Wikia sambil memandang wajah rupawan itu. Seketika wajah si Yue memerah. Dan apakah kau tahu? Dengan kekuatannya Dewa Widya telah menutup alam teratai si Yue hingga apa yang terjadi di kamarnya para makhluk kontrak si Yue tidak dapat mendengar maupun melihat. Dia tahu makhluk kontrak si Yue pasti sudah menutup panca indera mereka. Tapi dia masih belum merasa lega. Dan si Yue pun merasakan apa yang dilakukan Dewa Wikia. Han, apa yang kau lakukan pada ruang terataiku? Ucap si Yue lembut. Menutupnya. Jawab Dewa Wikia enteng. Menutup. Kok bisa? Bukankah itu ruang dimensiku? Tanya si Yue. Dengan sumpah setiaku di depan 3 dewa utama. Itu sudah menguatkan ikatan jiwa kita. Hingga untuk menutup ruang dimensi pasangan kita. Itu tidak menjadi masalah. Ucap Dewa Wikia dengan tenang. Lalu apakah aku juga bisa melakukannya pada ruang dimensi Muhan? Tanya si Yue. Bisa. Jika kekuatanmu sesuai dengan kekuatan ruang dimensiku. Ucap Dewa Wikia lembut. Kau curang. Kau bisa menutup ruang dimensiku. Tapi mana mungkin aku bisa menutup ruang dimensi Muhan? Aku tahu kekatanku masih tidak bisa mengalahkan dirimu. Ucap si Yue dengan kesal. Aku memang bisa menutup. Tapi aku tak bisa masuk ke dalam ruang teratai tanpa dirimu Beb. Ucap Dewa Wikia dan saat si Yue akan memorotes lagi. Ucapannya tertutup saat asteris lembut mendarat di bibirnya. Saat bibir mereka menyatu, si Yue pun hanya bisa membalas ciuman lembut sang suami. Bagayama pun juga diyakini istri dari dewa bucinnya. Dan kini Dewa Wikia ataupun Raja Cutianji sudah berani mulai merabah tubuh mulus itu. Dan semakin lama ciuman lembut itu mulai berubah menjadi ciuman menuntut. Perlahan Dewa Wikia mengangkat si Yue dan membawa dia menuju tempat tidur. Terlihat tangan Dewa Wikia mulai meraba tubuh autis si Yue. Dan bibirnya mulai menciumi seluruh wajah si Yue dari mulai mencium bibir, mata, hidung, pipi dan akhirnya turun ke leher. Dewa Wikia melakukannya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Mereka memang sama-sama belum pernah melakukan lebih dari mencium pipi ataupun bibir. Itu pun karena hukuman, atau mencuri ciuman. Dan sekarang mereka melakukannya karena mereka sudah sah menjadi suami istri. Perbuatan Dewa Wikia tanpa sadar membuat asteris dari mulut si Yue. Dan itu membuat hati Dewa Wikia bahagia. Dan semakin terbakar. Ciuman dan asteris itu semakin menggiring mereka untuk berbuat lebih.
Satu demi satu baju mulai melayang entah kemana, dan saat Dewa Wikia meminta pada Si Yue untuk melaksanakan penyatuan, Si Yue hanya bisa mengangguk dengan wajah memerah. Dengan senyum bahagia, Dewa Wikia melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami yang telah direstui oleh Dewa. Dan saat harus menerobos pertahankan Si Yue untuk pertama kalinya, terlihat air mata keluar dari mata Si Yue. Dewa Wikia tahu sakit yang Si Yue rasakan. Dengan lembut, Dewa Wikia kembali bibir merah itu untuk mengalihkan rasa sakit yang diderita wanitanya. Dan akhirnya puncak kebahagiaan mereka dapati bersama. Terima kasih sayang, ucap Dewa Wikia dengan penuh kasih sayang. Keesokan harinya saat Si Yue terbangun karena cahaya matahari menerpa wajahnya, Si Yue merasakan sekujur tubuhnya sakit semua. Dan sebuah tangan kekar dengan hangat berada di perutnya. Dan sapaan lembut terdengar di telinganya. Selamat pagi baby. Dengan cepat Si Yue melihat ke arah pria di sampingnya. Terlihat Dewa Wikia tersenyum lembut di depan wajahnya. Dan setelah dia sadar apa yang terjadi semalam, terlihat kembali wajahnya yang memerah. Melihat itu Dewa Wikia tertawa bahagia. Terima kasih sayang. Terima kasih kau mau menjadi belahan jiwaku. Terima kasih kau mau hidup bersamaku. Aku berharap sampai maut menjemput kita, kita akan tetap selalu bersama. Ucap Dewa Widya dengan penuh kasih sayang. Aku pun berharap seperti itu. Dan ingat selalu, aku tidak ingin berbagi dirimu dengan wanita lain. Ucap Si Yue. Tentu saja sayang. Aku juga tak menginginkan zada orang lain di kehidupan kita. Sudah cukup para makhluk kontrak kita yang akan mengganggu kehidupan kita. Aku tidak akan mengizinkan orang lain hadir di antara kita. Ucap Dewa Wikia sambil mencium bibir merah yang menggemaskan itu. Ya sudah, ayo kita mandi. Bukankah kita akan mengantar para makhluk kontrakmu untuk berwamitam pada keluarga mereka? Ucap Dewa Widya. Jawab Si Yue sambil mengangguk. Dewa Wikia segera mengangkat Si Yue dari pembaringan tanpa penutup badan mereka dengan kain. Apa yang kau lakukan? Turunkan aku, seru Si Yue dengan wajah memerah. Aku yakin kau tidak akan bisa melangkah jika kau kuturunkan sekarang. Ucap Dewa Wikia sambil tersenyum. Memang kenapa? Tanya Si Yue. Mendengarkan ucapan Si Yue, Dewa Wikia hanya tersenyum. Bagaimana tidak? Tadi malam dia telah membuat Si Yue melayani keinginannya beberapa kali. Dan sekarang dia yakin kalau Si Yue akan kesakitan jika berjalan. Sesampainya di dalam kamar mandi yang berisi kolam air hangat, perlahan Dewa Widya menurunkan Si Yue agak jauh dari kolam air hangat. Sekarang coba kau berjalan, ucapnya lembur. Si Yue segera melangkahkan kakinya. Au! Jerit Si Yue pelan. Karena dia merasakan di area bawahnya sedikit sakit dan ngilu. Dia pun terdiam dan dengan sigap Dewa Wikia menggendong kembali Si Yue. Itu yang akan kukatakan padamu tadi. Ucap Dewa Wikia sambil tersenyum menggoda. Kau yang membuatku seperti itu. Ucap Si Yue dengan wajah kesal. Jangan cemberut. Jangan membuat aku ingin memakanmu lagi. Ucap Dewa Wikia sambil tersenyum mesum. Dengan cepat Si Yue merubah wajahnya menjadi senyuman. Melihat itu Dewa Wikia tertawa. Perlahan Dewa Widya memasukkan Si Yue ke dalam kolam air hangatnya. Apakah ini air hangat yang dibuat manusia? Maksudku para pelayan telah memasukkan air panas ke dalam kolam ini. Tanya Si Yue heran.
sebab air di dalam kolam itu sedikit agak panas. Namun dia merasakan arus ki yang sangat kuat. Tidak baby. Di dalam istanaku ini ada sumber air panas abadi. Hanya di sini dan di tempat Dewa Brahmatya tempat air panas ini berada. Ucap Dewa Widya. Jadi di alam nirwana ini hanya ada 2 mata air panas. Dan salah satunya di sini. Kok bisa? Ucap si Yue yang kini mulai duduk lotus. Saat itu aku mendeteksi keberadaan kekuatan ki yang sangat besar. Dan akhirnya aku bisa menemukannya di sini. Dan aku pun membangun istana di sini. Sayang. Ucap Dewa Wikia yang membantu si Yue menggosok tubuhnya. Maunya si Yue ingin bermeditasi. Namun pengganggu tidak bisa diam. Sebenarnya si Yue sudah menolak. Tapi dasar si bucin. Dengan segala cara dia akhirnya bisa membuat si Yue tak dapat bicara. Dan akhirnya bukannya bermeditasi di dalam kamar mandi seperti yang si Yue inginkan. Tapi modus si bucin yang membuat mereka mandi hampir 2 jam baru keluar. Sambil menggendong di Yue, Dewa Wiwia keluar dari kamar mandi. Si Yue hanya bisa cemberut karena ulah sang suami. Tapi apa boleh buat? Ini memang tugas seorang istri. Ketika selesai berdandan, mereka keluar dari kamar. Terlihat kedua orang tua Dewa Wikia dan ketiga saudaranya sedang duduk di ruang keluarga yang berada persis di depan kamar mereka. Melihat mereka yang baru kuncul, mulut usil adik perempuannya bernyanyi. Kak, mentang-mentang pengantin baru. Kalian duda tadi ayah dan bunda menunggu sampai lama. Jam segini kalian baru keluar. Ucap Mei sambil mengerling menggoda si Yue. Tentu saja mendengar ucapan Mei buat wajah si Yue menjadi merah. Mei, jangan berkata seperti itu. Maklumi saja. Mereka baru saja merayakannya. Ucap adik perempuannya yang lain. Cek. Kalian usil sekali. Kalau iri, cepatlah mencari jodoh. Kata Dewa Wikia sambil membawa si Yue menghadap sang ayah dan bunda. Salam ayah. Salam ibu. Selamat pagi. Sapa si Yue sambil tersenyum lembut. Pagi nak. Ucap sang ibu. Pagi sayang. Bagaimana tidurmu? Ucap Dewa Yangsi. Ya ayah. Mana bisa kakak ipar bisa tidur? Pasti tadi malam dapat gangguan dari Kak Wikia. Ucap Dewi Guanli dengan wajah tidak bersalah. Tentu saja wajah si Yue semakin memerah. Guanli. Seru sang ibu lembut. Hamba baik-baik ayah. Jawab si Yue. Ya sudah makan sana dulu. Katanya kau akan migantarkan para pengawalmu untuk Nero Amitam pada keluarga mereka. Kata Dewa Yangsi. Benar ayah. Kalau begitu si Yue pergi makan dulu. Pamit si Yue. Sedangkan Dewa Wikia hanya tersenyum dalam diam. Sambil menggandeng si Yue. Mereka segera melangkah ke ruang makan. Dengan cekatan Dewa Wikia menarikkan kursi untuk si Yue lalu mengambilkan piringnya. Namun si Yue menahannya. Bukan kau yang melayani Kuhan. Tapi aku. Akulah yang wajib melayanimu. Duduknya. Ucap si Yue lembut. Dengan patuh Dewa Wikia duduk di sebelah si Yue. Dan si Yue segera mulai mengambilkan makanan untuk sang suami. Sedangkan para pelayan yang melihat perbuatan Dewa Wikia dan si Yue yang terlihat manis dan romantis itu, hanya bisa tercengang. Apalagi melihat Dewa Wikia yang sangat patuh pada si Yue. Mereka yang belum pernah melihat kejadian itu, tertegun tak percaya. Sebab mereka tak pernah melihat kejadian seperti ini. Dulu, saat ada perempuan yang datang ke rumah ini, Dewa Widya akan mengusir mereka dengan kejam tanpa perasaan. Dan dulu,
Saat ada wanita yang nekat masuk ke kamar Dewa Widya, wanita itu akan berakhir dengan kematian. Dan sekarang, mereka memang tahu kalau Dewa Widya sudah menikahi seorang gadis. Gadis yang pernah datang bersama Dewa Saora yang mereka kenal sebagai sepupu Dewa Wikya. Tapi pada saat itu, maksudnya beberapa hari yang lalu, mereka tidak tahu hubungan Dewa Wikya dan gadis itu. Dan mereka pernah mendengar juga dari para penjaga yang bergosip, kalau Dewa Wikya dekat dengan seorang wanita. Tapi mereka tidak percaya. Dan saat mereka melihat seorang gadis cantik berada di ruang tamu bersama Dewa Saora dan Dewa Wikya, mereka sebenarnya agak kaget. Namun mereka tak pernah menyangka kalau wanita cantik itu adalah calon majikan wanita mereka. Dan kini mereka disuguhkan dengan kemesraan mereka berdua. Tepatnya sikap Dewa Widya yang sangat manja pada wanita itu atau istrinya. Dan dengan lembut dan anggun wanita itu meladeni Dewa Wikya. Terlihat sesekali Dewa Wikya menyuapkan makanan kulit si Yue. "Sayang, bukankah aku juga sedang makan?" ucap si Yue lembut. Sebab dia tak enak hati karena di sekitar mereka ada para pelayan yang sedang berdiri. "Tapi aku ingin menyuapimu," ucapnya sambil menyodorkan irisan daging ke mulut si Yue menggunakan sumpitnya. Mau tidak mau si Yue memakan daging itu. Setelah selesai makan, Dewa Widya menggandeng tangan si Yue. "Tungguhan," ucap si Yue. Dia lalu menatap pada para pelayan yang ada di sana. "Kalian sudah makan semua," ucap si Yue lembut. Mendengar ucapan si Yue, para pelayan saling bertatapan. Melihat itu Dewa Wikya segera berkata, "Biasanya mereka akan makan nanti siang sayang," ucapnya. "Nanti siang? Kenapa? Apakah kalau pagi hari mereka tidak makan?" tanya si Yue. Dewa Wikya menatap mereka untuk mengatakan alasannya. Dan salah satu dari mereka berkata, "Kami terbiasa makan di siang hari yang mulia," ucap pelayan itu. "Apa itu suatu kebiasaan?" tanya si Yue lagi. Mereka terdiam. "Saat aku merekrut mereka menjadi pelayanku, mereka sudah seperti itu," ucap Dewa Wikya lembut. Si Yue menatap mereka dengan heran. Lalu dia menatap pada Dewa Wikya dengan tatapan lembut. "Hani, aku istrimu kan?" tanya si Yue. "Hei, kenapa kau masih bertanya?" ucap Dewa Widya sambil mencubit pelan hidung si Yue. Melihat perbuatan Dewa Widya, para pelayan tertegun dan tak percaya. Mereka tak percaya melihat perubahan Dewa Wikya sampai seperti itu. "Kalau begitu boleh aku mengatur rumah ini," ucap si Yue lagi. Mendengar ucapan si Yue, Dewa Wikya semakin gemas. Dia memeluk pinggang sang istri. "Apapun boleh kau lakukan di tempat ini. Apapun itu sayang. Asal kau bahagia, semua yang kau lakukan akan aku izinkan," ucap Dewa Widya lembut. "Terima kasih sayang. Sekarang lepaskan tanganmu," ucap si Yue sambil berusaha melepas pelukannya. "Tidak. Hadiahnya dulu untukku mana?" ucapnya manja. "Yang mulia, banyak pelayan," seru si Yue dengan wajah kesal dan malu. "Tak peduli. Kalau kau tidak memberi, mana mungkin tangan ini lepas dari pinggangmu," ucapnya lagi. Dan dia menunjuk pipinya. Akhirnya dengan terpaksa si Yue mencium pipi sang suami bucinnya. Namun dasar dewa bucin. Saat si Yue ingin mencium pipinya dengan cepat, tiba-tiba wajahnya dia hadapkan ke wajah si Yue hingga bibir manis si Yue mendarat dengan tepat di bibirnya. Dan dengan cepat dia asteris bibir itu.
Tentu saja si Yue kaget dan terbengong. "Terima kasih sayang," ucapnya sambil mencium kening si Yue dan melepas pelukannya. "Aku tunggu di depan," ucapnya lembut dan berjalan cepat keluar dari ruangan itu sebelum sang istri marah. Dan si Yue hanya bisa bernafas panjang menahan kesal dan malu. Terlibat wajahnya memerah karena malu. Setelah menghela nafas, si Yue menatap pada semua para pelayannya. "Sekarang katakan terus terang padaku. Aku tidak mau kalian bohong walau hanya sedikit. Apakah kalian tidak lapar jika kalian makan siang hari dan tidak makan di pagi hari?" tanya si Yue. Mendengar pertanyaan si Yue, mereka terlihat terdiam. Melihat itu, si Yue berkata lagi, "Tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur," ucap si Yue lagi. "Sebenarnya kami juga lapar yang mulia. Tapi kami hanyalah seorang budak. Kami tidak berani mengeluh. Kami butuh uang untuk makan. Dan tanggungan kami di rumah banyak," ucap pelayan tadi, dan dibenarkan oleh teman mereka. "Lalu kenapa kalian tidak makan?" tanya si Yue heran. "Di tempat kami bekerja dulu, kami hanya mendapatkan 2 kali makan, siang dan malam hari. Semua pelayan di alam ini seperti itu yang mulia," jawab pelayan tadi. Mendengar ucapan mereka, si Yue pun berkata setelah terdiam sejenak, "Sekarang aku adalah nyonya di istana ini. Dan sekarang dengarkan urintah Lu. Dan aku tidak mau dibantah. Mulai sekarang kalau kalian membuat masakan, kalian harus membuat lebih. Karena aku memberi perintah setiap pagi hari setelah kami selesai makan. Kalian juga harus makan pagi. Tidak boleh tidak. Aku tidak mau mendengar penolakan. Kalian paham?" seru si Yue tegas. Mendengar ucapan si Yue, mereka saling berpandangan seolah tak percaya. "Dan jika kami tidak ada di rumah, kalian yang harus menjaga rumah ini. Karena itu, aku tidak ingin salah satu dari kalian sakit. Walaupun kami tidak ada di sini, kalian harus tetap makan 3 kali sehari. Tidak boleh tidak. Kalian paham?" seru si Yue dengan tegas. Mendengar semua ucapan si Yue, mereka segera bersujud dan menangis mengucapkan terima kasih. Hei, ada apa ini? Ayo bangun," seru si Yue kaget. "Kami sangat terharu yang mulia." "Saya ucapkan banyak terima kasih," ucap mereka serempak. Baik. Sekarang kalian bangun. Dan aku tidak ingin kalian melakukan seperti itu lagi. Sekarang cepat kembali ke belakang. Kalian bisa makan maaf sisa kami ini. Atau kalian boleh membuatnya lagi. Dan besok kalian harus membuat lebih untuk kalian sendiri," ucap si Yue. "Baik yang mulia," ucap mereka serempak dengan bahagia. "Baiklah kalau begitu aku akan pergi. Ingat kalian harus makan," ucap si Yue. Si Yue pun segera keluar dari ruang makan. Tanpa si Yue sadari kalau kedua orang tua Dewa Widya melihat perbuatannya. Dan mereka sangat bangga dan terharu melihat menantu mereka yang ternyata sangat berhati mulia. "Udahan dulu ya. Aku lanjut besok. Oh ya, hampir lupa. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi mereka yang beragama Islam. Semoga amal kebaikan kita diterima Allah dan mendapatkan balasan setimpal dari Yang Kuasa." Bersambung episode sebelumnya. SETATUS baru SIYUE. Episode berikutnya. 3 dewa ke ruang teratai. 3 dewa ke ruang teratai. "Baiklah kalau begitu aku akan pergi. Ingat kalian harus makan," ucap si Yue.
Si Yue pun segera keluar dari ruang makan. Tanpa si Yue sadari kalau kedua orang tua Dewa Widya melihat perbuatannya. Dan mereka sangat bangga dan terharu melihat menantu mereka yang ternyata sangat berhati mulia. Sedangkan Dewa Wikia yang melihat tingkah kedua orang tuanya yang sedang melihat perbuatan si Yue dari jauh, tersenyum dengan bangga pada sikap dan tingkah laku sang istri. Dia lalu mendekati kedua orang tuanya yang sudah berjalan kembali ke ruang keluarga. "Ayah, tidak salahkan pilihan Wikia," ucap Dewa Widya dengan bangga. "Tentu saja. Ayah sangat bangga memiliki dia sebagai menantu ayah. Untung saja kau lebih dulu menemukan dia. Kalau tidak pasti si Yue sudah menjadi menantu bibimu," ucap Dewa Yangsi. "Maksud ayah?" tanya Dewa Wikia tak mengerti. "Sepertinya bibimu juga menginginkan si Yue menjadi menantunya," ucap Vera Yangsi. "Mana bisa ayah? Dia murid Saora. Dan Saira menganggap dia sebagai adik," ucap Dewa Wikia. "Tapi jika saja dia buka calon istrimu, pasti bibimu akan mencari cara agar si Yue menjadi menantunya," ucap Dewa Yangsi lagi. "Sudahlah. Yang penting sekarang dia menantu kita," ucap Dewi Baoyu. "Seharusnya aku bersyukur jiwaku terbelah menjadi dua. Karena dialah yang menemukan si Yue pertama kali. Dan aku saat melihat dia pertama kali langsung jatuh cinta padanya," ucap Dewa Wikia. "Plak! Au! Bunda! Kenapa benda memukulku?" seru Dewa Widya sambil memegang kepalanya yang barusan mendapat pukulan dari sang bunda. "Rasakan itu. Gara-gara kesombonganmu, kau hampir kehilangan dia kan?" ucap sang ibu. Dan kini tangan manisnya telah menjewer telinga Dewa Wikia. "Au! Bunda, ampun bun. Pasti Saora yang telah menceritakan ini pada bunda kan?" ucap Dewa Wikia sambil memegangi telinga kirinya. "Iya. Kalau tidak, mana ibu tahu kalau putra ibu itu sombong dan bodoh." "Dasar pria bodoh," seru sang ibu gemas. Dan teriakan Dewa Wikia terdengar oleh si Yue yang sedang melangkah keluar dari ruang makan. Dia melihat sang suami sedang dihajar oleh sang bunda. Dia hanya tersenyum melihat tingkah mereka. "Apalagi kesalahan dia," ucap si Yue dalam hati. Ketika Dewa Widya melihat kehadiran sang istri, dia berseru, "Sayang, tolong aku," serunya sambil memegangi telinganya. "Apa yang kau lakukan hingga bunda marahan?" ucap si Yue sambil tersenyum. "Bunda memberi hukuman pada suamimu agar tidak berbuat jahat lagi padamu sayang," ucap sang bunda. "Jahat?" tanya si Yue heran. "Iya. Hingga kau menjauh darinya. Dan kami hampir saja kehilangan menantu kami," ucap sang bunda. Si Yue masih belum paham. Dan akhirnya Dewa Widya menceritakan kalau sang ibu sudah tahu dari Dewa Wikia tentang semua yang terjadi pada mereka berdua. Tentang si Yue yang menjauh darinya hingga dia kehilangan si Yue. Mendengar semua itu, si Yue tertawa pelan. "Bun, bukankah sekarang si Yue sudah menjadi menantu bunda? Dan pria sombong ini sekarang sudah menjadi suami si Yue. Jadi maafkan dia ya," ucap si Yue sambil tersenyum lembur. "Baiklah, karena menantuku yang baik sudah berkata begitu, kau ku maafkan. Tapi jika kau berbuat macam-macam, ibu yang akan menghadapi dirimu," ucap Dewi Baoyu dengan tegas. "Iya, Wikia tahu. Dan itu tidak akan pernah terjadi bun. Wikia janji. Karena Wikia tak akan membiarkan siapapun menjadi orang ketiga kami."
Dan aku tak ingin kehilangan istriku, jawab Dewa Wikya dengan tegas. Bagus Bunda, pegang janjimu, ucap Dewi Baoyu. Dan akhirnya mereka berpamitan untuk pergi mengantarkan keempat hewan kontrak si Yue. Mereka berada di Istana Dewi Teratai dan Istana Dewi Tumbuhan beberapa jam saja, karena mereka masih akan pergi ke Istana Dewa Agung. Setelah mereka berpamitan, si Yue dan Dewa Wikya segera pergi ke Istana Dewa Agung. Ketika mereka berdua sampai di Istana Dewa Agung, kebetulan sekali ketiga dewa utama itu sedang berdiskusi, sehingga si Yue langsung bisa bertemu ketiganya bersama-sama, tanpa harus datang ke rumahnya. Kalian akan kembali hari ini? Tanya Dewa Agung. Benar Yang Mulia, ucap si Yue. Kalau begitu kami hanya bisa mengucapkan selamat pada kalian berdua. Dan sampaikan salam kami pada kedua orang tuamu Yuer, ucap Dewa Agung lembut. Lalu bagaimana dengan Dewi Langsi? Apakah dia masih bisa sembuh? Tanya Dewa Kehidupan. Masih Yang Mulia. Jika memang dia mau sungguh-sungguh bertobat, dia akan segera sembuh. Tapi jika itu hanya kepura-puraan, sampai ajal menjemput pun dia tidak akan sembuh, ucap si Yue. Apakah dia akan sembuh dengan sendirinya? Tanya Dewa Brahmatya dengan wajah tenang. Sebab dia tahu kalau si Yue lah kunci kesembuhan Dewa Langsi. Tentu saja tidak Yang Mulia. Dia akan sembuh dengan penawar racun yang hamba miliki. Dan racun itu akan hamba berikan pada Yang Mulia. Namun jika dia tidak sungguh bertobat, penawar racun ini tidak ada gunanya. Sebab racun Ivy sebenarnya dipicu oleh sifat jahat seseorang. Jika orang yang terkena racun ini memiliki sifat jahat, maka racun akan semakin kuat di dalam tubuhnya. Memang sih racun ini bukan hanya Ivy yang membuat. Tepatnya kami berdua yang membuatnya, ucap si Yue. Jadi benar itu racun yang kau buat? Aku sudah menyangka itu, ucap Dewa Brahmatya. Iya. Tapi kami membuatnya bersama-sama, ucap si Yue sambil tersenyum konyol. Melihat tingkah si Yue yang terlihat imut, ingin rasanya ketiga dewa di Dewan Siur menjitak kepalanya. Jadi kau mahir dalam ilmu racun? Tanya Dewa Kehidupan. Sedikit Yang Mulia, ucap si Yue sambil menunjukkan ujung telunjuknya. Mereka bertiga hanya bisa menggelengkan kepalanya. Suatu saat aku ingin melihat kemampuanmu itu, ucap Dewa Kehidupan. Si Yue terdiam sebentar, lalu mengambil 2 botol dari dalam cincin ruangnya. Dia memberikan kedua botol yang berisi pil penawaran racun dan sebotol air suci pada Dewa Brahmatya. Terlihat Dewa Brahmatya mencium botol air suci. Ini air apa? Jangan kau katakan kalau ini air suci, ucap Dewa Brahmatya sambil mencium air yang ada di dalam botol itu. Hehehe. Itu memang air suci Yang Mulia. Kenapa Yang Mulia bisa tahu? Ucap si Yue sambil tersenyum. Apa? Air suci? Seru mereka bertiga. Kau berani mengambil air itu di dalam istanaku? Seru Dewa Brahmatya dengan wajah marah. Yang Mulia jangan menuduh tanpa bukti. Memangnya di istana Dewa Brahmatya ada air suci? Tanta si Yue dengan wajah kesalehan sedikit kaget melihat kemarahan di wajah Dewa Brahmatya. Jangan berlagak bodoh si Yue. Dan kau berani sekali mengambil air suci di dalam istanaku. Jangan kau kira aku menyayangimu laku kau dengan lancang mencuri air itu, ucap Dewa Brahmatya dingin. Yang Mulia, jangan menuduh orang tanpa bukti.
Yang memiliki air suci bukan hanya Yang Mulia. Hanba juga memilikinya. Ucap si Yue dengan wajah kesal. Apa? Seru ketiganya bersamaan. Seharusnya Dewa Brahmatya itu kalau mau menuduh lihat dulu. Coba pikir. Istana Yang Mulia saja si Yue tidak tahu. Si Yue hanya tahu istana Dewa Agung. Itu pun karena pertemuan pesta festival bunga dilakukan di istana Dewa Agung ini. Lalu dari mana si Yue bisa mengetahui istana Dewa Agung? Ucap si Yue dengan wajah kesal. Tentu saja kau akan mudah menemukan istanaku. Bukankah hewan kontrakmu adalah hewan-hewan yang sangat cerdas seperti otakmu itu? Ucap Dewa Brahmatya. Apakah mereka mampu menghentikan di istana Dewa Brahmatya? Tanya si Yue lagi. Pokoknya kalau kau belum membuktikan kalau kau memang memiliki air itu, maka aku akan tetap menuduhmu mengambil air ini dari tempatku. Ucap Dewa Brahmatya dengan tegas. Mendengar itu, si Yue menatap pada Dewa Wikya. Dan sang suami menganggukkan kepalanya. Baiklah kalau begitu Yang Mulia bertiga akan si Yue bawa ke sana. Ucap si Yue. Lalu dia meminta ketiganya saling memegang tangan. Seberkas cahaya timbul dari tubuh si Yue. Karena silau dan kaget mereka memejamkan mata mereka. Dan saat mereka rasa sudah tidak silau lagi, mereka membuka mata mereka. Dan terlihat di depan mereka sebuah istana yang memiliki taman bunga yang sangat luas. Bermacam bunga berada di sana. Dan bunga-bunga itu bermekaran dengan indah. Beberapa pohon sakura terlihat tumbuh dan mulai berbunga dengan indah berada di sisi istana. Dan beberapa pria muda dan tampan terlihat berada di depan mereka. Berdiri di sekitar si Yue. Ketiganya tahu kalau mereka adalah makhluk kontrak si Yue. Selamat datang di kediaman kami tiga dewa utama. Sambut mereka. Ini di mana? Tanya Dewa Kehidupan dengan wajah heran. Dia yang mengatur kehidupan seluruh makhluk hidup. Namun dia tidak bisa melihat tempat yang sekarang dia pijak. Ruang dimensi si Yue Yang Mulia. Tepatnya ruang teratai. Jawab si Yue. Jadi ini ruang dimensi milikmu. Jucap Dewa Agung. Benar Yang Mulia. Mari saya tunjukkan danau air suci milik si Yue. Ucap si Yue. Danau. Seru mereka bersamaan. Si Yue hanya mengangguk dan membawa mereka bertiga menuju danau air suci yang berada di tengah taman bunga. Ketika sampai di pinggir danau, wajah mereka kaget bukan main. Ini air suci. Seru Dewa Agung tak percaya. Sedangkan Dewa Brahmatya dan Dewa Kehidupan terlihat syok melihat danau air suci yang terlihat tidak terlalu luas itu. Danau itu terlihat sekali sangat jernih dan bening sekali. Hingga dasar banyak terlihat dengan jelas. Walaupun tak ada hewan di dalamnya. Dan itu pohon roh yang si Yue miliki. Ucap si Yue lembut. Pohon roh. Pohon kehidupan juga ada di sini. Seri Dewa Agung. Itu pohon roh yang mulia. Dan di sana juga ada air jiwa. Ucap si Yue membuat ketiganya terlihat sangat syok berat. Setelah terdiam beberapa saat, mereka menatap si Yue dengan tatapan heran. Pohon roh juga disebut dengan pohon kehidupan. Dari mana semua ini kau dapatkan Yue? Tanya Dewa Brahmatya. Sejak si Yue bisa membuka ruang teratai ini saat si Yue berumur 14 tahun. Air suci dan pohon roh memang sudah berada di sini. Dan ruangan ini tidak seluas seperti sekarang ini Yang Mulia. Namun semakin bertambah waktu dan kekuatan si Yue semakin kuat.
Keadaan ruang teratai Siyue semakin luas dan bermacam-macam tumbuhan obat dan tumbuhan langka mulai tumbuh. Dan ruangan ini semakin luas lagi saat Siyue mendapatkan cincin ini yang sudah ada sejak Siyue bayi. Kata guru Saora, cincin ini memang milik Siyue dari sejak Siyue lahir. Jawab Siyue. Ketiga dewa melihat cincin milik Siyue. Setelah melihat cincin teratai Siyue, Dewa Brahmatya menghela nafas. Dia segera berkeliling melihat keadaan ruang teratai milik Siyue. Begitu juga dengan dewa yang lain. Akhirnya Siyue menyuruh Feng Kui untuk memadu mereka melihat semua isi ruang teratai. Karena Xiao Tu berkata kalau dia ingin mengatakan sesuatu pada Siyue. Namun Zuzaku memilih dia yang akan mengantarkan mereka bertiga berkeliling. Setelah mereka berempat pergi, Xiao Tu dan semua makhluk kontrak Siyue mengikuti pergi masuk ke dalam istana. Dan betapa kagetnya Siyue. Saat mereka masuk ke dalam ruang istananya, suasana dan keadaan istananya berubah. Kalau dilihat dari luar memang sama. Tapi saat masuk ke dalam, terlihat ada tangga menuju lantai atas yang terlihat sangat megah. Ternyata istana itu berlantai 2. Dan terlihat kamar-kamar di atas terdiri dari beberapa kamar. Ini, sejak kapan keadaan ini terjadi? Tanya Siyue sambil melihat keadaan istananya. Setelah kau diangkat menjadi seorang dewi. Dan ada satu lagi. Kamar yang tertutup kini telah terbuka 2 hari yang lalu. Ucap Xiao Tu. 2 hari yang lalu. Tanta Siyue kaget. Benar. Jawab Xiao Tu. 2 hari yang lalu. Kalau 2 hari di sini berarti sehari atau semalam di dunia nyata. Itu bertanda kalau kejadian itu terbuka tadi malam saat dia. Seketika wajah Siyue memerah mengingat apa yang dia lakukan tadi malam bersama Dewa Widya. Dewa Wikia yang melihat perubahan sang istri segera bertanya. Ada apa baby? Ucapnya lembut. Tidak apa. Apa Hanei? Lalu kenapa kau tidak memberi tahu padaku? Tanya Siyue pada Xiao Tu setelah menjawab pertanyaan Dewa Wikia. Aku takut mengganggu kalian berdua. Bukankah kalian pengantin baru? Ucap Xiao Tu sambil tersenyum. Melihat senyum Xiao Tu, Siyue semakin malu. Terlihat wajahnya memerah bagai tomat. Apakah karena itu ruang ini terbuka? Tanya Siyue yang sudah berada di depan kamar yang dimaksud. Mungkin juga Yuer. Ucap Xiao Tu lagi. Siyue segera membuka pintu ruangan. Ketika pintu terbuka, seketika mereka tercengang dengan keadaan ruangan itu. Ternyata ruangan itu adalah ruang kamar yang sangat mewah dan indah. Ruangannya berdinding putih dan coklat serta kuning keemasan. Tempat tidur ternyata dari perak berhiaskan ukiran yang terbuat dari emas. Semuanya hiasan berlapis emas. Ataupun terbuat dari emas atau batu mulia. Ya ampun, kamar ini. Xiao Tu. Apakah Tuan Mastermu yang terakhir sebelum aku? Apakah tinggal di kamar ini juga? Tanya Siyue. Tidak Yuer. Master terakhir tidak pernah menikah. Jadi ruangan ini tetap terkunci. Ucap Xiao Tu. Maksudmu ruang ini terbuka saat pemilik ruang teratai menikah? Tanya Siyue dengan wajah kaget. Sepertinya iya. Soalnya masterku yang dulu tidak menikah. Dan kamar ini tertutup rapat. Ucap Xiao Tu lagi. Kalau sebelum itu? Tanya Siyue lagi. Entahlah. Otak kami sudah tidak bisa mengingatnya. Ucap Xiao Tu. Jadi ini kamar kami? Tanya Siyue lagi. Kalau bukan milik kita, memangnya milik siapa lagi sayang?
ucap Dewa Wikia sambil mengusap kepala si Yue dengan gemas. Gadis yang cerdik ini tiba-tiba menjadi bodoh karena kamar. Menyadari pertanyaannya yang bodoh, si Yue pun menggaruk kepalanya yang tak gatal sambil tertawa pelan. Ya sudah, ayo kita kembali dulu sayang. Bukankah kita akan berangkat kembali ke negeri Phoenix? Ucap Dewa Wikia. Tapi Han, ucap si Yue enggan pergi. Bukankah kita masih bisa kembali lagi nanti? Ucapnya pelan sambil menaik-naikkan alis matanya. Tentu saja si Yue tahu apa yang dimaksud sang suami. Terlihat wajah si Yue memerah. Untung saja para makhluk kontraknya sudah keluar semua. Au, sakit sayang, seru Dewa Wikia saat sebuah cubitan terasa di perutnya. Namun si Yue tak menjawab, dia langsung keluar ruangan. Entah kenapa Dewa Wikia sekarang senang sekali menggoda dia. Ketika mereka sampai di luar istana, terlihat ketiga dewa bersama Zuzaku telah datang dan sedang berjalan ke arah mereka. Bagaimana Yang Mulia? Apakah Anda tidak menuduhku mencuri air itu dari istana Yang Mulia? Tanya si Yue pada Dewa Brahmatya. Maafkan aku Yue. Aku pikir hanya ada di istanaku saja air suci. Ternyata kau memiliki juga. Malah sebesar itu. Kalau air jiwa dan pohon roh, yang aku tahu hanya ada di istana tersembunyi dan tidak ada seorang pun yang bisa datang ke sana dan melihatnya. Beberapa tahun lalu kami bisa ke sana atas petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Tapi kenapa kau juga memiliki? Ucap Dewa Brahmatya. Hamba juga tidak tahu Yang Mulia. Yang hamba tahu air suci, air jiwa dan pohon roh sudah ada di sini. Ucap si Yue. Apakah ada yang tahu kau memiliki air itu? Tanya Dewa Agung. Para sahabat, saudara dan keluargaku yang mulia, hamba terpaksa membawa mereka kemari demi kebaikan dan pengobatan. Tapi mereka hanya sebatas istana. Hamba sering menggunakan air cuci untuk merendam mereka yang dalam keadaan sekarat. Hamba mengobati mereka dengan teknik akupuntur sambil berendam di dalam bak mandi yang berisi air suci. Jawab si Yue. Kau bisa melakukan teknik akupuntur? Tanya Dewa Kehidupan yang merupakan guru pengobatan. Benar Yang Mulia. Teknik akupuntur jari emas. Jawab si Yue. Apa? Seru mereka bersamaan. Yue. Kenapa semakin lama kami mengenalmu, semakin kami tak tahu kejutan apa lagi yang akan kau tunjukkan pada kami Ucap Dewa Agung sambil menghela nafas berat. Aku tidak bisa membayangkan jika kau setua kami. Apa yang akan terjadi padamu? Sebesar apa kekuatanmu nanti? Apa pantas kami menjadi 3 dewa utama lagi? Ucap Dewa Brahmatya sambil tersenyum masam. Jangan berkata seperti itu Yang Mulia. Hamba hanyalah dewi yang baru saja Anda angkat. Semua itu hanyalah kemurahan dari Anda bertiga. Dan soal kekuatan tentu saja kalian yang terhebat, terkuat. Ucap si Yue merendah. Jangan merendah. Sekarang kami akan memberikan ini pada kalian berdua. Mungkin memang ini jodoh kalian. Berlatihlah kalian dengan benar. Ketentraman alam bawah dan alam nirwana akan menjadi tanggung jawab kalian berdua. Ucap Dewa Brahmatya sambil memberikan 2 buku kecil namun agak tebal yang dia ambil dari balik jubahnya pada mereka berdua. Ini untuk kami. Tanya Dewa Wikia kaget. Benar. Pelajarilah buku itu. Karena kalianlah pelindung seluruh alam. Ucap Dewa Brahmatya. Kami akan melaksanakan Yang Mulia. Ucap si Yue dan Dewa Wikia serempak sambil membungkuk memberi hormat sebagai ucapan terima kasih.
Ya sudah, mari kita kembali dulu. Sepertinya kalian berdua sudah ditunggu oleh keluarga Dewa Yangsi dan Dewa Saora, ucap Dewa Brahmatya. Mereka pun segera keluar dari ruang teratai. Ketika sampai di istana Dewa Agung, Si Yue dan Dewa Wikya segera berpamitan pada ketiga dewa utama. Ketika sampai di istana Dewa Wikya, ternyata keluarga Dewa Saora juga telah berada di sana. Ternyata benar kata Dewa Brahmatya kalau mereka sudah menunggu Si Yue untuk segera berangkat ke negeri Phoenix. Setelah Dewa Wikya dan Si Yue sudah datang, mereka segera berangkat dengan menggunakan kereta milik Dewa Yangsi dan kereta milik Dewa Daihuo. Dengan cepat kereta terbang menuju alam dunia atau alam bawah. Ketika mereka telah berada di alam bawah, mereka tidak melihat adanya istana negeri Phoenix. "Yue, di mana istanamu?" tanya Dewa Yangsi. "Sebentar lagi ayah. Sebentar lagi kita akan sampai. Dan istana Phoenix akan terlihat," ucap Si Yue lembut. Ketika hari menjelang sore, mereka melihat segerombol awan besar melayang di angkasa. Tiba-tiba Si Yue yang berada di depan, berdiri dan mengibaskan tangannya ke arah awan putih itu. Seketika awan putih itu tersibak. Ternyata di balik awan terlihat negeri kerajaan Phoenix berada. Dan di gerbang kota terlihat penjaga berdiri di balik gerbang kota negeri kerajaan Phoenix. "Yue, itukah negeri Phoenix?" tanya Dewi Baoyu dengan wajah kagum. "Benar Bunda," jawab Si Yue. "Sepertinya tadi kami tidak melihat apapun," ucap Dewi Mei yang duduk di dekat sang bunda. "Karena kakak iparmu yang membuat kerajaan itu terlihat mayer," ucap sang bunda. "Benarkah? Jadi Kak Si Yue benar-benar pengusaha negeri Phoenix?" tanya sang adik. "Begitulah," jawab sang kakak Dewa Wikya dengan bangga. Mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju negeri Phoenix. "Udah dulu ya. Maaf jika telat update. Selamat menjalankan puasa, semoga dilancarkan sampai lebaran nanti. Jangan lupa like, vote, bersambung." Episode sebelumnya. Malam pertama SIYUE. Episode berikutnya. Kembali ke negeri Phoenix.